Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Kali ini kita membahas tentang kerangka konsep manajemen bencana atau disaster logic model. Dengan memahami disaster logic model, kita dapat menerapkan apapun kasusnya, apapun jenis bencananya, gunakanlah konsep ini. Bahkan ketika mahasiswa sekalian ingin melakukan penelitian. Konsepnya adalah seperti yang terlihat, ini komponen dari disaster logic model. Jenis ancamannya, kemudian terjadi peristiwa bencananya, menyebabkan structural damage, kerusakan struktur. Gampangnya, kalau kita di sektor kesehatan, rusaknya rumah sakit, rusaknya puskesmas, rusaknya kantor dinas kesehatan, itu masuk di contoh dari structural damage. Kemudian, masuk lagi rusak ke functional deficit. Fungsi puskesmas karena dia rusak, untuk melayani masyarakat tidak bisa. Rumah sakit fungsinya juga rusak. Kemudian setelah fungsinya rusak, kegawat daruratan dan bencana. Artinya apa? Kalau kita bisa memotong tidak sampai terjadi kerusakan defisit, maka tidak akan terjadi bencana. Nah, disitulah poinnya, kenapa di sebelah kanan kita memahami adanya risiko. Kita pikirkan jangan sampai event ini jadi struktur, kerusakan struktur, kita lakukan risikonya apa? Jangan sampai struktura rusak, fungsinya rusak lagi, risikonya apa yang bisa kita perhitungkan. Kira-kira seperti itu. Dan di sebelah kiri ini merupakan upaya. Jadi, contoh, puskesmas misalnya, melakukan absorbing capacity dulu sebelum terjadi structural damage. Hitung berapa jumlah tenaga kesehatan kita, dokter, perawat, bidan, surveillance, tenaga kesehatan lingkungan, gizi, semuanya dihitung berapa bed, berapa kapasitas ambulans kita untuk menyelamatkan masyarakat kita. Itu semua contoh-contoh dari absorbing capacity. Sehingga jika terjadi event, untuk mencegah kerusakan struktur, kita sudah bisa menyerap seluruh kapasitas yang sudah disiapkan. Rusak pun puskesmasnya, itu bisa kita cegah, jangan sampai rusak fungsi puskesmas, yakni dengan puskesmas menyiapkan buffering capacity. Puskesmas bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Janjian, kalau sampai nanti puskesmas saya rusak, seluruh layanan kesehatan ini akan saya pindahkan ke puskesmas Anda. Kira-kira seperti itu. Kemudian di mana akan mengambil bed, di mana akan mengambil obat-obatan, itu merupakan upaya-upaya dari buffering capacity. Selanjutnya, walaupun terjadi fungsi puskesmas rusak, kalau buffering capacity-nya bagus, tidak akan pernah terjadi emergency dan disaster. Kira-kira seperti itu. Di sini ada tanda merah-merah. Itu merupakan respon. Kalau kita bergerak di merah, baru di sini kita bergerak, itu artinya sudah terlambat. Kita harus berupaya bergerak pada capacity building dan risk reduction. Bagaimana mengurangi resiko? Capacity building di bidang kesehatan contohnya peningkatan upaya pengetahuan, keterampilan, tidak hanya untuk tenaga kesehatan kita, tetapi juga untuk masyarakat, keluarga yang ada di wilayah kerja puskesmas. Nah, ini diberikan kepada mahasiswa sekalian agar mahasiswa bisa berpikir, kira-kira intervensi apa yang bisa saudara lakukan untuk kelompok keluarga saudara yang bina selama 4 tahun ini. Kira-kira demikian mahasiswa sekalian, dan kita sangat berterima kasih kepada Profesor Marvin Limbaum yang sudah mengembangkan teori disaster logic model ini. Silahkan mahasiswa sekalian membaca slide dan referensi yang sudah kami berikan pada Gamel. Sampai berjumpa kembali pada materi tentang kompetensi tenaga kesehatan dalam situasi bencana.